Saudara-saudaraku, ini harus sama seperti kita menerima Injil. Karena intinya Injil itu, Yesus adalah domba Paskah yang membebaskan. Sehingga sama dengan pengalaman bangsa Israel. Mereka mengalami mujizat, mereka mengalami pemeliharaan, mereka mengalami pemberkatan, mereka mengalami kelepasan. Ini saudara-saudaraku. Jadi bagi kita juga Injil itu intinya adalah Yesus sudah mati tersalib menyelamatkan manusia. Itu sebabnya di dalam Yohanes 1 ayat 29, Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudaraku, pengalaman ini harus ada pada kita supaya kita bisa kokoh. Banyak orang Kristen tidak ada pengalaman, apalagi saudaraku kalau dia lahir di kekristenan nggak ada pengalaman sama sekali. Nah, ini kadang-kadang kekristenannya labil, nggak tahu mau bagaimana. Dia boleh bilang ikut-ikutan aja, ya saja. Ya bisa juga kadang-kadang disebutkan adanya hanya fanatisme saja. Jadi supaya kita kokoh harus mengerti Injil dan mengalami kuasa Injil. Kalau bangsa Israel lepas dan mengalami pemeliharaan, kita harus ada kesaksian dilahirkan kembali. Salam dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam bagi kita semua yang ada di sini, saudara yang ada di rumah, di mana saja pun ada persekutuan kita, baik pun walaupun lewat sambungan internet. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, supaya kita semakin diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan baca firman Tuhan. Kita mau bergantian 4 ayat saja. Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai 9. Saya baca yang genap, saudara yang ganjil. Nanti 9 kita bersama-sama. Hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengajarkan kamu dan yang bermaksud untuk menukar berita Injil Kristus. Tapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia bersama kita. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Saudara-saudaraku, kekristenan kita, pengiringan kita kepada Tuhan harus di dalam keteguhan, tidak
ragu-ragu, tidak goyang-goyang, tidak fanatisme, tidak mudah berputar-putar, berubah-ubah. Tapi kita harus teguh. Jadi suasana di dalam kitab Galatia ini seperti orang yang ada di sebelah pintu, terbuka, tertutup, terbuka, tertutup, sehingga bisa selangkah bisa masuk, tapi selangkah bisa keluar, karena dia di sebelahan pintu, saudaraku. Selangkah dia bisa masuk di dalam, selangkah dia bisa berada di luar. Ini suasana Galatia ini, saudara-saudaraku. Itu sebabnya kita semua harus mengambil kesimpulan, teguh di dalam Tuhan, kokoh di dalam Tuhan, baru kita diberkati Tuhan. Sering kita dengar tanaman yang sudah tertanam, dicabut-cabut, saudaraku, nggak sehat. Apalagi boro-boro berbuah, nggak bakal sehat pun tidak. Tapi kalau dia di situ tetap, apalagi ada perawatan, ada cukup siraman air, apalagi dipupuk lagi, cepat berkembang, bertumbuh, dan bisa berbuah, saudara-saudaraku. Jadi kita di dalam Tuhan harus kokoh, saudara-saudaraku, karena Injil itu adalah kuasa Allah, dan di dalamnya Allah sangat bertanggung jawab supaya setiap yang menerimanya beroleh kekuatan dan beroleh berkat. Tapi ada kehidupan yang menjadi ditegur oleh Rasul Paulus, sehingga dia berkata, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Jadi bukan lagi Injil yang benar. Saudara-saudaraku, Injil itu adalah mengenai hidup Yesus seutuhnya. Injil itu adalah hidup Yesus seutuhnya. Dia juga boleh disebut raja. Itu sebabnya silsilahnya mulai dari Daud, raja yang diakui di Israel. Habis Daud disebut lagi anak Abraham, karena Abraham yang menerima janji bahwa dari keturunannya akan datang timbul raja-raja.
Yesus juga manusia untuk menjadi contoh bagi kita bagaimana manusia yang sebenarnya hidup. Yesus juga disebutkan dalam Injil Markus pelayan, hamba, rendah hati, cepat bertindak, tidak ada capek, sampai kepada mati tersalib, terus bekerja, melayani. Ini saudara-saudaraku. Tapi dalam Injil Yohanes juga dia disebut Allah. Makanya enggak dilahirkan seorang perempuan, tapi langsung disebut pada mulanya ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Dan itu 1 sampai 3. Ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia. Jadi itu di dalam Injil Yohanes, kealahan dari Yesus. Dalam Injil Matius dia raja, walaupun dia bukan raja jasmani tapi raja rohani, sehingga bangsa orang Yahudi, orang Israel merasa kecewa karena Yesus bukan raja jasmani bagi mereka yang membimbing mereka melepaskan dari perang-perang menjadi menang dalam peperangan jasmani. Bukan itu. Tapi Yesus raja yang mendirikan kerohanian supaya bangsa Israel menjadi umat Tuhan. Sebenarnya kalau mereka terima dengan baik, maka kita semua nggak bakal boleh masuk lagi, saudaraku. Paling nanti anak-anak mereka itu beranak pinak, ya semuanya dari 12 suku. Tapi ya kita juga jadi beruntung karena mereka menolak, sehingga karena penolakan mereka kita juga boleh masuk, saudara-saudaraku. Jadi dalam Injil Matius Yesus itu raja, dalam Injil Lukas Yesus itu manusia. Makanya yang menulisnya juga dokter Lukas, tabib. Nah, Markus ditulis oleh seorang hamba, dia penginjil. Nah, jadi Injil Yohanes ditulis oleh Yohanes yang sangat dekat dengan Yesus. Itulah saudara-saudaraku apa yang disebut Injil adalah kehidupan Yesus. Di akhir zaman ini banyak juga saudara-saudaraku keyakinan, kepercayaan, dan di luar kekristenan dan Yahudi ada agama-agama baru yang anehnya mereka tidak ikut mengerti dari awal, tapi membahas tentang Injil sehingga tidak bisa klop mengartikan Injil yang sebenarnya. Ada kalanya dia bilang Yesus tidak mati, Yesus itu disamarkan, Yesus itu digantikan, Yesus itu tidak nanti naik ke surga. Saudara-saudaraku, Injil yang dikatakan oleh Rasul Paulus adalah yang di dalamnya ada kuasa Allah membebaskan. Harus itu, saudaraku. Nah, jadi di akhir zaman ini ada Injil. Ada lagi Injil Barnabas. Itu sudah abad, sudah lama,
sesudah Yesus. Dan itu bukan murid Yesus. Justru itu dari agama lain yang membuat itu. Tapi seolah-olah dibuat itu Injil. Itu sebabnya ayat yang ke-7, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi Injil yang kita terima apa? Injil yang kita yakini apa? Injil yang kita pedomani apa? Ini saudara-saudaraku, mari kita akan baca juga dalam, kita boleh melihat ya, Markus saja dulu kita baca ya. Markus pasal yang ke-16. Markus pasal yang ke-16 saya akan baca bagi kita ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi Injil itu adalah keselamatan. Injil keselamatan. Siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan. Ini kita baca lagi Matius pasal yang ke-28. Matius pasal 28, perintah untuk memberitakan Injil. Saya mulai 18 saja. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini saudara-saudaraku, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Nah, ini lewat pemberitaan Injil. Itu sebabnya perikop di atas, perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi memberitakan Injil. Kenapa memberitakan Injil? Di dalam Roma pasal yang pertama kita juga akan membaca, saudara-saudaraku. Roma pasal yang pertama saya mau baca bagi kita. Roma pasal yang pertama
ayat 16, Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi orang Yahudi itu Israel, ataupun Yahudi itu dari 2 suku, Israel 10 suku. Nah, jadi saudara-saudaraku, dan itulah orang keturunan Abraham. Dan orang Yunani itu menunjuk di luar. Jadi orang Yahudi juga orang bukan Yahudi yang dulunya dianggap tidak beragama atau disebut orang kafir, tidak diselamatkan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi saudara-saudaraku, kita orang Kristen harus ada ketegasan hidup di dalam Tuhan. Bagaimana supaya itu boleh terjadi? Harus memiliki pengalaman di dalam kelepasan. Ini saudara-saudaraku. Contohnya, bangsa Israel disuruh menyembelih domba Paskah. Maka itu membuat perlindungan bagi mereka, karena darahnya harus menjadi tanda di atas pintu, jenang pintu. Nah, jadi malaikat maut tidak masuk. Dan juga saudara-saudaraku, itu menjadikan bagi bangsa Israel satu pemeliharaan, tidak bisa dirusak oleh kuasa maut. Tapi sebaliknya, yang tidak ada domba Paskah itu, itulah orang Mesir, mulai dari raja sampai masyarakat semua dimasuki malaikat maut. Dan setiap anak yang sulung mati, anak yang sulung dari manusia sampai anak yang sulung dari binatang-binatang, itu membuat mereka gusar, sehingga yang tadinya mereka begitu ketat menahan bangsa Israel, memperhamba, memperbudak, dan sudah mengalami begitu banyak hasil pembangunan tenaga mereka yang ribuan itu. Tapi karena domba Paskah itu, mulai dari Raja Firaun sampai masyarakat, dengan cepat-cepat mereka berseru, pergi kamu, keluar kamu dari negeri ini. Bahkan supaya cepat pergi, apa yang kamu mau? Ya semualah mereka mau, emas, pakaian, semualah, domba, kasih semua. Dan itu nanti kalau mereka pakai untuk bait Allah, masih banyak saudaraku kelebihannya. Itu di padang gurun, tidak ada dari mana-mana, semua dari Mesir. Nah, jadi pengalaman dari domba Paskah itu, mereka benar-benar keluar, dan itu membuat mereka bersukacita sampai mereka
Kalau kita mau baca itu dalam Keluaran pasal 15, boleh kita lihat sebentar ini. Keluaran pasal yang ke-15. Saya akan baca bagi kita mulai dari ayat yang pertama. Nyanyian Musa dan Israel. Jadi Musa juga menyanyi, saudaraku, bersukacita. Pada waktu itu Musa bersama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ya Allah, kupuji Dia. Ia adalah Bapakku. Kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwira yang pilihan dibenamkannya di dalam laut Teberau. Samudera raya menutupi mereka ke air yang dalam. Mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar engkau menurunkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Saudara-saudaraku, ini harus sama seperti kita menerima Injil. Karena intinya Injil itu, Yesus adalah domba Paskah yang membebaskan. Sehingga sama dengan pengalaman bangsa Israel. Mereka mengalami mujizat, mereka mengalami pemeliharaan, mereka mengalami pemberkatan, mereka mengalami kelepasan. Ini saudara-saudaraku. Jadi bagi kita juga Injil itu intinya adalah Yesus sudah mati tersalib menyelamatkan manusia. Itu sebabnya di dalam Yohanes 1 ayat 29, Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudaraku, pengalaman ini harus ada pada kita supaya kita bisa kokoh. Banyak orang Kristen tidak ada pengalaman, apalagi saudaraku kalau dia lahir di kekristenan nggak ada pengalaman sama sekali. Nah, ini kadang-kadang kekristenannya labil, nggak tahu mau bagaimana. Dia boleh bilang ikut-ikutan aja, ya saja, ya bisa juga kadang-kadang disebutkan adanya hanya fanatisme saja. Jadi supaya kita kokoh harus mengerti Injil dan mengalami kuasa Injil. Kalau bangsa Israel lepas dan mengalami pemeliharaan, kita harus ada kesaksian dilahirkan kembali. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita berpindah dari dosa, kita berpindah dari yang lama. Ini baru bisa kokoh saudaraku dalam Injil. Dan dia berpengalaman dalam Injil. Kalau Injil adalah kuasa Allah menyelamatkan, ya kita sudah diselamatkan. Baru itu Kristen yang kuat. Kalau nggak ada pengalaman itu, nggak ada kekuatan saudaraku. Apalagi nanti kalau ada
provokator atau agama-agama lain. Injil Yesus bukan matilah, inilah disamarkanlah. Intinya Injil itu, lihatlah anak domba Allah yang menanggung dosa manusia. Bagaimana caranya dia menanggung? Dia mati sampai disalib, dijual juta. Ini saudaraku. Jadi kalau ada yang memberitakan di luar itu, mau malaikat manapun, jangan terima. Kalau ada bilang Injil Barnabas, itu karangan orang belakangan, berapa ratus tahun kemudian. Dia kan nggak tahu dari awal. Dari mana dia tahu orang dia belum lahir? Nah, kalau sejarah siapa? Siapa yang bikin? Nggak ada, saudara-saudaraku. Kalau ada juga yang mengatakan, nah banyak di akhir zaman ini memutar balik, gampang sekali. Hanya kita ini nggak boleh, saudaraku, untuk ribut, untuk bersoal jawab. Keselamatan bukan soal jawab, Alkitab bukan soal jawab, bukan untuk perdebatan, bukan. Tapi harus pengalaman keselamatan, saudara-saudaraku. Kalau mereka putar balik, urusan dia. Kalau mereka bilang Yesus itu tidak mati, disamarkan, ragu apa semua, mereka yang ragu. Kalau kita tidak ragu, jelas sekali Yohanes, murid Yesus, lihat anak domba Allah yang menanggung dosa manusia. Itu artinya Yesus itu harus mati. Domba itu tidak akan bisa menjadi persembahan kalau tidak disembelih. Makanya domba yang menjadi penyelamat itu di Mesir, mereka semua harus menyembelih. Bahkan sesudah disembelih, darahnya ditaruh di ambang pintu, dan semua harus makan juga domba yang tersembelih. Jadi artinya bagi kita pengalaman pengorbanan Yesus Kristus harus ada pada kita, supaya kita jangan Kristen yang gampang ragu, saudaraku. Dan kalau berpengalaman keluar dari kegelapan, bagaikan orang Israel keluar dari perhambaan itu, menyanyi semua, saudara-saudaraku. Makanya orang Kristen kalau belum pernah mengalami pertobatan, nggak tahu dia bagaimana kuasa darah Yesus, dan nggak tahu dia bagaimana keteguhan dalam Tuhan. Kalau mereka yang punya kesaksian, keteguhan, nggak mau naik pangkat pun asal jangan sampai imannya dirubah, dia tetap aja. Nah, kalau orang yang pacaran, kalau dia teguh, ya kamu mau tinggal aku juga boleh, asal Yesusku tidak meninggalkan saya. Nah, makanya banyak orang tinggali Tuhan karena Tuhan. Tapi kalau udah mengerti, enggak. Nah, tinggalin Yesus karena sus. Enggak ada, saudara-saudaraku. Kalau udah mengalami keselamatan, bangsa Israel itu keluar tadinya kerja paksa, kurang makan, paksa bangun piramid. Mungkin juga piramid-piramid yang sering dilihat oleh turis-turis di Mesir itu, mungkin termasuk itu masih kerjaan dari bangsa Israel itu juga, saudara-saudaraku, masih ikut dia. Tapi kalau sudah ada domba Paskah, mereka meninggalkan itu dan mereka benar-benar bebas untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Makanya sebagai yang terakhir daripada penjajah itu, Raja Firaun itu tenggelam di Laut Merah, di Laut Kosong. Makanya kita, saudaraku, dibaptis. Itu yang belum dibaptis biar ada pengalaman. Tinggalkan hidup lama, ya, dikubur hidup lama. Karena tadi kita sudah baca
dalam Markus. Siapa yang mau baca dulu? Biar jangan saya aja. Markus 16 ayat 15 dengan 16. Ayo. Tapi yang cepat. Markus 16 ayat 15 sampai 16. Ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Iya. Jadi percaya penebusan Yesus, percaya Injil keselamatan Yesus anak domba kita sudah menanggung dosa. Dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18, kita dibeli tidak dengan barang yang fana, tapi dengan darah yang mahal. Jadi harus penyembelihan, harus kematian. Makanya yang menyamarkan Injil itu, wah Yesus itu nggak mati, diangkat hidup-hidup. Jadi yang mati itu siapa? Ada yang bilang Judas, ada yang bilang siapa? Nah ini, saudara-saudaraku, kalau di dalam 1 Petrus 1 itu ayat 18, kita ditebus bukan dengan barang yang fana, emas, perak, tapi dengan darah yang mahal. Harus Yesus itu mati tersalib. Kalau nggak begitu, ngapain dia jadi manusia? Ngapain dia datang ke bumi? Pakai kuasa aja. Tapi karena dia harus merendahkan diri, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, dia harus menjadi hamba. Dalam keadaan hamba melayani sampai mati tersalib, dikubur. Tapi pada hari ketiga bangkit. Itulah kekalahan dari maut, dan dosa sudah diselesaikan. Bahkan kunci maut sudah diambil, dan kuasa setan sudah selesai. Iblis itu adalah menyombongkan diri, ingin menyamakan dengan Maha Kuasa. Tapi Yesus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Dia merendahkan diri serendah-rendahnya. Tapi di dalam Filipi 2 ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Jadi kita, saudaraku, ditinggikan kalau kita berani rendah hati, dan kalau kita berani mengikut Tuhan sampai di dalam sengsara. Anak mengikut Tuhan itu karena berkat, karena pertolongan. Mengikut Tuhan itu karena firman. Tapi mengikut Tuhan itu karena firman dan sampai sengsara sekalipun. Nah, baru saudaraku, ya itu kuat. Nah, itu sebabnya kita sudah baca dalam firman Tuhan ini, jangan cepat berubah. Tuhan sanggup menolong kita, saudara-saudaraku. Tuhan sanggup menguatkan kita. Dan Tuhan tidak membiarkan kita dipermalukan. Saya senang kita mau baca itu di dalam kitab Yesaya, saudara-saudaraku. Kitab Yesaya ini, bahwa Tuhan kita itu begitu baik, dia mau menolong kita, saudara-saudaraku. Yesaya pasal 50 ayat 7, tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Ini saudara-saudaraku, jadi Tuhan mampu menguatkan kita dalam kebenaran Injil itu. Itu sebabnya kita harus memiliki kesaksian kokoh.
Pada permulaannya jemaat yang ada di Galatia ini, kalau mereka belum benar-benar mengerti dan meresapi apa kekuatan Injil itu, mereka belum sampai merubah, mereka belum sampai dirubah oleh Injil itu. Yang lama sudah lenyap, yang baru sudah datang. Tidak ada kekuatan, saudara-saudaraku. Itu sebabnya kekristenan itu kalau nggak ada pertobatan itu nggak pernah kuat. Karena kekuatannya itu hanya dirinya sendiri. Satu ikut-ikutan, satu fanatisme, kedua mungkin ada yang menyenangkan dia, barangkali dapat berkat atau yang lain-lain. Ya itu saja, saudara-saudaraku. Tapi kalau kita harus sampai pengalaman sudah mengalami dilepaskan oleh Yesus, berpindah dari yang lama kepada yang baru, berpindah dari kehidupan yang terkutuk menjadi kehidupan yang diberkati di dalam Yesus Kristus, bahkan bertumbuh di dalam Yesus, dan kita akan mengikut para pemuka-pemuka di dalam Tuhan, sehingga di dalam kitab Galatia itu disebut ada beberapa pilar-pilar. Saudara tahu pilar? Tiang. Kalau pilar di atas kayak begini-gini nih, pilar. Harus kuat, saudara-saudaraku. Ya, kita mau baca dulu ini. Galatia pasal yang kedua. Ayat 4 saya baca. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu. Ini ada saudara-saudara palsu ya, yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Jadi selalu ada, saudaraku, saudara-saudara palsu. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tidak mau tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu, pada kita semua. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimanapun kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain daripadaku. Tapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil, nah ini ada kuasa Injil, saudaraku, mengubah untuk orang-orang yang bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Ya, ayat 8. Sekarang ayat 8. Karena ia telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. 9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dia anugerahkan kepadaku, maka Yakobus, salah, Yakobus, Kefas itu Petrus ya, dan Yohanes. Wah, di sini baru Yohanes, yang dipandang sebagai soko guru jemaat. Nah, ini soko guru itu tiang, pilar, saudaraku. Dipandang sebagai soko guru jemaat. Jadi kita tidak hanya kuat, tapi bisa menopang yang lain.
Haleluya saudaraku. Tadi kita kuat, sekarang menguatkan orang lain. Soko guru. Nah ini pilar, tiang. Soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas. Nah ini Barnabas ini beda dengan yang Injil Barnabas. Barnabas ini termasuk golongan bersama dengan murid-murid. Tapi kalau Injil Barnabas itu adalah orang Kristen yang murtad. Di abad-abad terakhir kemudian dia bikin catatan. Itu digoreng, itu dibikinlah Injil orang yang mau menghancurkan iman Kristiani. Jadi itu bedanya berapa ratus tahun. Nah, jadi itu udah pengalaman dari orang-orang yang murtad ini. Jadi dia tidak mengerti, dia bikin sendiri. Tidak ada urapan Roh Kudus yang memimpin. Ini saudara-saudaraku. Jadi kalau soko guru berpengalaman dalam Injil, ada berjabat tangan, ada sehati. Dengan pilar-pilar itu semuanya mengikat saudara-saudaraku. Sebagai tanda persekutuan. Jadi umat Tuhan yang kuat harus selalu suka bersekutu. Ada persatuan, ada persekutuan. Jangan ada dipisahkan dengan sakit hati, tidak cocok, ada kebencian. Tapi semuanya berdamai, saling menolong. Haleluya saudaraku. Ini sangat baik sebagai tanda persekutuan supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Jadi membangun semuanya, yang miskin dibangun, dan memperhatikan lagi kepada orang yang bersunat itu artinya Yahudi, yang tidak bersunat itu Yunani. Jadi semua mereka akan bawakan Injil ini, merubah, karena bukan Taurat lagi yang menyelamatkan, tapi Injil, hidup Yesus. Kalau ingat YouTube kita yang lama-lama, rombak bait Allah ini aku bangun dalam kematian kebangkitan Yesus. Yesus adalah anak domba Allah. Itu dasar iman orang Kristen, dan itu menjadikan kuat kalau benar-benar kita berpindah dari kegelapan kepada terang, bertobat, lahir baru. Jadi kalau nggak mengalami lahir baru, keagamaannya ikut-ikutan saudaraku. Itu hanya fanatisme, atau hanya karena lihat ada kesenangan, berkat-berkat. Tapi kalau kita sudah dibebaskan, apapun yang terjadi, sampai pun mengikut, ya, dalam sengsara sekalipun, kita akan teguh sampai selama-lamanya. Itu sebabnya Galatia 1 ini, jangan lekas-lekas berubah saudaraku. Kita akan tetap teguh. Jadi Injil yang kita terima adalah Yesus mati menyelamatkan. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Jadi harus mati saudaraku. Ada Injil-Injil orang lain, Yesus disamarkan, Yesus ini, dia tidak mengerti. Nah, jadi kalaupun ada Injil yang berbeda, kita sudah harus mengerti Injil yang kita terima adalah Yesus yang mati tersalib menghapus dosa manusia, mengalahkan iblis, dan juga mengalahkan maut.
Itulah Injil yang kita terima dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mau datang kepada Tuhan.